Haleluya, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Malam hari ini kembali kita akan menyaksikan renungan malam Syosyanim. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini, di mana Tuhan kami akan kembali mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semuanya, urapilah kami semuanya, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian atas kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 bagian yang B. Demikian firman Tuhan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari ayat ini kita membaca bahwa Rasul Paulus mengutip tentang kehidupan Daud. Kehidupan seorang raja yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab juga menulis tentang Daud, bagaimana Daud memiliki celah, Daud memiliki kelemahan-kelemahan juga. Namun apabila kita membaca, Daud ini berkenan di hati Tuhan. Ya, Daud ini berkenan di hati Tuhan. Mengapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena Daud memiliki hati yang luar biasa. Ya, mengapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena Daud memiliki hati yang luar biasa. Bila kita buka di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1-21, tapi kita akan membaca di dalam ayat pertama sampai 12. Demikian firman Tuhan, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini merupakan pengakuan dosa daripada Daud di hadapan Tuhan. Jadi mengapa Daud dikatakan memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia memiliki hati yang luar biasa. Yang dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yang pertama kita lihat di sini, Daud memiliki hati yang terbuka untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dia minta diperbaharui, dia minta dibersihkan seluruhnya dari kesalahannya. Dalam ayat yang keempat, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Dia tidak menyimpan kesalahan
yang ada karena dia tahu bahwa Tuhan itu maha tahu dari segala-galanya. Dan dia akui hal itu di hadapan Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia akui hal itu di hadapan Tuhan akan pelanggaran-pelanggaran yang ia punya. Sekalipun kita tahu bahwa Raja Daud ini adalah dia seorang raja. Pastinya dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan. Namun dia tidak menyembunyikan hal itu di hadapan Tuhan. Ya, dia punya hati yang terbuka untuk dibersihkan. Dia punya karakter yang baik, dia memiliki karakter yang luar biasa dan mempersilahkan Tuhan membersihkan hidupnya. Dalam ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ia menyadari hal itu, dia meminta kepada Tuhan dengan hati yang terbuka untuk dibersihkan. Karena ia sadar bahwa dosa dapat merenggut sukacitanya. Ya, dosa dapat merenggut sukacitanya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Tuhan dengan hati yang terbuka untuk dibersihkan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Untuk yang kedua ini, mengapa dikatakan Daud memiliki hati yang luar biasa? Dalam ayat yang ke-13, hatinya terpaut kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Jangan buang aku dari hadapanmu. Segala sesuatunya mungkin bisa hilang, dapat kau ambil. Tetapi jangan ambil rohmu daripadaku. Karena menjadi kerinduan daripada Raja Daud, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Menjadi kesukaan bagi Raja Daud itu adalah hatinya ini terpaut dengan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 63, kerinduannya ada kepada Allah. Mazmur Daud, ketika dia ada di padang gurun, dia tetap memiliki kerinduan dekat kepada Allah. Dalam ayat yang kedua, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Ia selalu mencari engkau. Hatinya terpaut, hatinya mau selalu dekat dengan Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Selalu dikatakan bahwa aku mencari, jiwaku haus dan tubuhku rindu kepadamu. Hatinya ini selalu ingin terpaut dekat dengan Tuhan, ingin melekat mencari Tuhan. Makanya dikatakan hati Tuhan berkenan kepada Daud. Yang ketiga, apa yang dapat kita lihat mengapa Daud memiliki hati yang luar biasa? Di dalam Samuel 2 Samuel pasal 9, sebenarnya ayat 1 sampai 13. Namun kita baca di dalam ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Ayat yang ke-9. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Apa yang ketiga? Yang ketiga ini Daud memiliki dikatakan dia murah hati dan pemaaf.
Dia murah hati dan pemaaf. Siapakah Mephiboset ini? Mephiboset ini adalah keturunan daripada Raja Saul. Apa yang pernah dilakukan Raja Saul kepada Daud? Berulang kali Raja Saul ingin membunuh Daud. Namun Daud tidak mengingat, ya, dia murah hati, dia memaafkan. Bahkan bila kita baca dalam ayat pertama, berkatalah Daud, masih adakah seorang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Ada beberapa kali Raja Daud ini mengatakan bahwa aku akan menunjukkan kasih kepadanya. Dalam ayat yang ketiga demikian juga, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Terus dalam ayat yang ketujuh, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Mephiboset ini keturunan daripada Saul, cucu, dan Mephiboset ini merupakan anak daripada Yonatan. Ia menunjukkan kasih. Dia tidak membalas apa yang pernah dilakukan oleh Raja Saul, tetapi dia ingin menunjukkan kasih. Ya, sampai bahkan dikatakan dia mengembalikan, dia memberikan harta yang milik Saul yang sudah menjadi bagiannya, dia berikan kembali. Dia memiliki murah hati dan dia pemaaf. Dia tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran, dia tidak mengingat hal-hal yang pernah dilakukan oleh Raja Saul. Tetapi ia menunjukkan kasih Allah yang ia tunjukkan. Karena dia orang yang menerima kasih Allah itu di dalam kehidupannya. Kalau mungkin dia punya pertimbangan secara akalnya, bisa saja Raja Daud berpikir, oh ini keturunannya Saul. Satu kali kalau nanti saya tolong, nanti dia bisa akan membalas balik kepada saya. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud, dia menunjukkan kasihnya, bahkan dia memberikan apa yang menjadi milik Saul kepada Mephiboset. Bahkan dia ada bersama-sama, duduk makan bersama-sama. Ya, hatinya luar biasa. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 bagian B, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dia berkenan, Daud berkenan di hati Allah. Bagaimana dengan hati kita pada hari-hari ini? Sudahkah apa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan? Ada pujian paduan suara mengatakan, hatimu benar di hadapan Tuhan. Benarkah hati kita di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan mengatakan bahwa engkau berkenan di hatiku. Kalau Raja Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia terbuka untuk dibersihkan, hatinya selalu terpaut, bahkan dia memiliki murah hati dan mau memaafkan. Bukan murahan, biarlah pada saat malam hari ini kita mau terus belajar. Mungkin ada banyak hal lain yang dapat kita pelajari dari hatinya Daud. Tapi pada saat malam hari ini ada 3 hal. Daud memiliki hati yang terbuka untuk dibersihkan. Daud memiliki hati yang selalu mau melekat kepada Tuhan. Dan Daud murah hati dan mau memaafkan. Biarlah malam hari ini Tuhan teruslah engkau mengubahkan hal-hal yang gak baik dalam kehidupan ini, supaya hati ini terus berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau datang kepada kami, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dari dalam relung hati kami yang terdalam, mungkin kami dapat sembunyikan, tetapi tidak dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan,
itu dari hati yang terdalam untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati, jaga hati kami, dan biarlah lewat hati kami kemuliaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati umat-umat Tuhan dimanapun umat-umat-Mu berada. Kasih setia-Mu menyertai, berkati gereja kami, berkati negeri kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.